Selamat siang anak-anak. Ini ada yang tanya tentang kalorimeter, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu tentang kalor. Jadi ini tentang kalor dahulu. Kalor dalam bahasa Inggrisnya heat ya adalah panas. Panas itu adalah salah satu bentuk energi yang mengalir. Bisa dua. Yang pertama adalah energi yang mengalir karena adanya perbedaan suhu. Contohnya kamu pegang es terasa dingin karena ada kalori yang mengalir dari tubuhmu ke es. Pegang air panas terasa panas, ada yang mengalir dari air panas ke tanganmu. Yang kedua, panas diberikan oleh adanya gerak benda. Jadi seperti olahraga pemanasan, bukan berjemur tapi kalian berlari. Oke, ini kalor. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur kalor disebut dengan kalorimeter. Jenisnya ada banyak. Di laboratorium nanti kalau suatu saat kalian berangkat masih kelas 11, saya tunjukkan ada kalorimeter tembaga dan kalorimeter aluminium. Ini digunakan untuk mengukur bisa kalor jenis, bisa kalor sendiri. Ya. Jadi kalorimeter itu seperti hanya termometer. Dia tidak mengantarkan panas dari dalam keluar, tapi di dalam termometer tadi terjadi adanya pertukaran panas. Ya. Di SMP atau di LKS sudah dibaca Q-nya nanti adalah camat boleh, macet boleh ya. Q, MC, delta, T, atau kalau kaitannya dengan kapasitas benda, tempat, itu biasanya pakai C besar, C kali delta T. Jadi kalau C kecil, kalor jenis. Jadi kalau jenis itu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kalau kapasitas kalor ya, itu adalah banyaknya kalor yang digunakan untuk menaikkan sebesar 1 Kelvin. Ya. Ini 1 Kelvin. Anak-anak, di sini ada delta T, delta T. Ini delta T. Nanti kalian akan bicara tentang asas Black. Delta T itu T2 dikurangi T1. Delta T akan bernilai negatif dan delta T akan bernilai positif. Delta T bernilai negatif karena T2 lebih kecil daripada T1. Yang positif, T2 lebih besar daripada T1. Jadi benda yang menyerap kalor itu bendanya akan menjadi lebih panas. Contohnya kita memegang air panas, kita akan dikatakan menyerap kalor. Dan benda yang nanti delta T-nya negatif, T2 lebih kecil dari T1, dikatakan kehilangan kalor atau melepas kalor. Contohnya kita memegang es. Ya. Jadi energi tadi ditandai dengan perubahan suhu. Satunya lagi perubahan wujud. Di perubahan wujud. Jadi dikatakan perubahan wujud tadi, pokoknya kalau tubuh kita merasa dingin berarti tubuh kita kehilangan kalor. Contohnya ketika memegang es, tubuh kita merasa dingin berarti tubuh kita kehilangan kalor. Buat apa kalornya oleh es? Kalian lihat, es yang kita pegang lama-kelamaan mencair, berarti berubah wujud mencair. Kalian memasak air lama-kelamaan airnya mendidih itu sat, berarti dikatakan mendidih membutuhkan kalor. Jadi perubahan wujud yang membutuhkan kalor nanti adalah dari zat cair ke padat, ya, cair ke padat. Kemudian yang kedua adalah menguap cair menjadi gas, ya. Kemudian yang terakhir bentukannya nih, ini bentukannya, jadi perubahan wujud. Kemudian kalau perubahan wujud berarti nya seperti di SMP M kali L. Jadi perubahan wujud yang menyerap kalor tadi adalah mencair, menguap.
menyublim dari padat menjadi khas. Nih. Kemudian kebalikannya mencair berarti membeku, itu dikatakan melepas kalor. Karena itu di belakang kulkas terasa hangat. Kemudian mengembun, itu dikatakan adalah melepas kalor. Makanya di luar AC bagian luar nanti ada tetesan. Nah di situ di bagian bawahnya kotakan AC yang luar tadi terasa lebih panas dibandingkan sekitarnya. Nih. Kemudian sedikit masuk ke asas Black. Jadi jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diserap. Jadi anak-anak, ciri khas menyerap kalor apa tadi? Oke, perubahan suhunya positif. Berarti suhunya menjadi naik, suhu rendah, T rendah, nanti menjadi T tinggi. T tingginya nanti karena dua benda dicampur namanya bisa dikatakan menjadi suhu campuran. Terjadi perubahan wujud mencair dan mendidih atau menguap. Mendidih atau menguap. Ciri khas yang melepas kalor itu adalah bendanya tadinya tinggi suhunya, jadi dapatnya nanti berendah. Jadi suhu tinggi menjadi suhu campuran. Jadi nanti suhu campurannya antara suhu tinggi lebih kecil daripada suhu rendah, lebih besar dari suhu rendah, lebih kecil daripada suhu tinggi. Yang suhu tinggi melepas, yang menyerap suhu rendah. Untuk melepas perubahan wujud di alam jarang. Kalian nggak ada kan melihat membeku di alam tanpa adanya kulkas? Jarang ya, berarti jarang. Demikian juga dengan kebalikannya dari menguap. Ini sedikit ini. Kemudian yang ditanyakan teman kalian tentang kalorimeter. Tadi kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur banyaknya kalor yang diserap maupun yang dilepas. Maka kalau benda atau di dalam kalorimeter tadi berupa benda yang dingin, berarti kalorimeter dalamnya ikut dingin. Nanti ketika dicampurkan air panas menjadi suhu campuran, maka kalorimeternya ikut menyerap. Karena kalorimeternya berisi benda yang bersuhu rendah. Jadi kalau berisi benda yang bersuhu rendah, kalorimeternya ikut menyerap. Kebalikannya kalau di dalam kalorimeter dituang dulu air panas. Setelah air panas kemudian dimasukkan benda lain yang suhunya lebih rendah. Maka di sana kalorimeternya ikut melepas. Jadi anak-anak, yang pertama dilihat dulu soalnya. Dibaca dulu soalnya. Di dalam soal ada kapasitas kalorimeter enggak? Kalau tidak berarti kalorimeternya dianggap tidak menyerap, tidak melepas. Tapi kalau ada nih besarannya, ada nilainya, berarti dilihat yang di dalam kalorimeter itu apakah benda panas atau benda dingin. Kalau benda panas, kalorimeternya ikut melepas, kalau benda dingin ikut menyerap. Itu untuk kalorimeter. Anak-anak perhatikan dalam fisika itu kemarin ibu tulis fisika itu angka dan satuan. Penting banget satuan anak-anak. Nah di sini kalian panduannya kalor jenis saja anak. Karena ngubah gram jadi kilo enak. Jadi tadi kalau kita pakai campak begitu atau macet, ngubah dari gram menjadi kilo kepenak, kilo menjadi gram lebih mudah. Kalorimeter menjadi joule lebih mudah, joule menjadi kalorimeter juga lebih mudah dibandingkan mengubah kalor jenis. Kalor jenis itu satuannya kalori per gram derajat Celcius, dalam satuan SI-nya joule per kilogram derajat
Celcius. Jadi lebih sulit. Jadi 1 gram berarti 0,001 kilogram atau 1 kali 10 pangkat min 3 kilogram. 1 kilogram 1000 gram. 1 joule 0,24 kalori. 1 kalori 4,2 joule atau 4,18 joule. Nih, perhatikan baik anak-anak ya. Jadi kalau cek kecilnya dalam kalori per gram derajat Celcius, masanya kamu ubah ke gram. Satuan Q-nya dapat kalori. Ya. Kalau C kecilnya atau C besarnya dalam joule, joule per Kelvin atau joule kilogram Kelvin kalau jenis, maka masanya kamu ubah ke kilogram. Demikian juga dengan kalor lebur anak-anak. Kalor leburnya dalam apa? Kalori per gram berarti masanya diubah gram. Joule per kilogram berarti masanya diubah ke kilogram. Ini penting. Jadi sekali lagi pertanyaan dari ini dibaca soalnya dulu Den. Jadi apakah di dalam kalorimeter itu dimasukkan dulu benda yang bersuhu tinggi atau benda yang bersuhu rendah? Kalau benda yang bersuhu tinggi berarti kalorimeternya ikut melepas. Nanti delta T-nya T tinggi dikurangi TC. Tapi jika dalam kalorimeternya dimasukkan dahulu benda yang bersuhu rendah, berarti kalorimeternya ikut menyerap. Berarti delta T-nya nanti TC min suhu rendah. Kalau di dalam soal sekali lagi ada yang disebut dengan kapasitas kalor. Kalau tidak ada kapasitas kalornya berarti dianggap tidak melepas, tidak menyerap. Jadi kalorimeter itu hampir ibu katakan tadi seperti termos. Termos kan dalamnya panas tapi luarnya enggak ya. Kalau diisi es dalamnya dingin tapi luarnya nggak dingin ya. Nah itu yang dikatakan dia dapat menyimpan panas, hanya terjadi pertukaran di dalamnya tapi di luar tidak ada. Itu dahulu penjelasan dari Ibu, dibaca soalnya, kemudian diteliti ulang bagaimana ya ini bentukannya. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.